Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, tahun 2023-2024 kita sering sebut sebagai tahun politik. Dan di tahun politik ini macam-macam kegiatan, baik dari perorangan maupun organisasi, untuk melakukan pengumpulan pendapat masyarakat. Dan beberapa waktu yang lalu, tepatnya sejak 10 bulan yang lalu, para relawan Joko Widodo mengadakan acara yang dikenal sebagai Musyawarah Rakyat atau disingkat Musra. Dan dalam bulan ini akan dilakukan Musra yang terakhir atau di acara Pamuncak yang akan dilakukan tentu saja di Jakarta. Dan telah hadir bersama dengan saya Bang Panel Barus. Beliau adalah Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia. Beliau tentu saja orang yang paling tahu seluk-beluk mengenai musyawarah rakyat yang dilakukan di tingkat provinsi. Bang Barus, apa kabar, Bang? Baik. Alhamdulillah baik ya, Bang. Alhamdulillah baik. Meskipun sehat. keliling-keliling tapi tetap sehat kan? Bang, 10 bulan. iya, Bang. Boleh cerita dong kepada kita semua. Iya. Apa sih yang menjadi dasar pemikiran para relawan Pak Joko Widodo untuk melakukan musyawarah rakyat, Bang? Iya, jadi prinsip dari pelaksanaan musra ini adalah kita ingin ada ruang. Ya, ada ruang yang kita buka untuk rakyat supaya rakyat terlibat dalam menentukan arah bangsa ke depan. Karena dalam prinsip demokrasi, keterlibatan rakyat adalah syarat utama. Gitu. Nah, seperti apa keterlibatannya? Ya. Nah, dalam setiap acara musra itu memang kita bagi-bagi dia jadi sesinya. Rakyat berbicara tentang apa agenda kebangsaan ke depan menurut rakyat. Ya. Gitu. Apa program prioritas nasional ke depan yang harus dijalankan oleh pemimpin selanjutnya, versi rakyat. Dan yang terakhir, Siapa? Rakyat juga bebas berbicara untuk menyampaikan siapa kira-kira calon pemimpin ke depan yang akan menjadi pelanjut Pak Jokowi pasca 2024. Jadi pemimpin yang macam mana dan siapa yang mereka kehendaki kan Iya, gitu ya. ini kan agenda kebangsaan dan program prioritas ini kan jadi proposal bagi pemimpin selanjutnya. Ya. Jadi bukan sekedar saya dukung ini, saya dukung itu. Rakyat juga harus memberikan satu pesan sebaiknya yang dijalankan oleh pemimpin ke depan adalah A, B, C, D. Oke. Gitu loh. Bang, bisa dijelaskan nggak metode musyawarah itu supaya objektif yang Abang sebutkan tadi kena? Ya. Jadi selain siapa, ya kan, tapi juga apa yang perlu mereka lakukan. Betul. Nah, untuk mencapai itu kan perlu ada rule of the game lah gitu, ya kan? Iya. Tata caranya. Bisa Ya. dijelaskan, Pak? Jadi musra ini kita laksanakan di seluruh Indonesia. Ya. Basisnya di tiap provinsi. Ya. Dari satu provinsi ke provinsi lain. Nah, di setiap musra ini durasinya kurang lebih 3-4 jam. Ya. Di setiap provinsi. Musra, di dalam kegiatan musra itu ada panelis-panelis yang berbicara tentang tadi agenda kebangsaan, program prioritas harapan rakyat, sama nama-nama capres-cawapres. Gitu ya. Tapi ini tugasnya panelis ini hanya memantik. Bukan memberi ceramah ya? Bukan pembicara seminar. Ya, pemantik saja. Pemantik saja. Karena porsi besarnya adalah rakyat yang harus berbicara. Gitu. Jadi forum itu bukan rakyat bertanya, tapi rakyat menyatakan pendapat, sikap, opini, gagasan. Itu forumnya. Bahkan tidak sedikit problem-problem lokal juga muncul di sana. Ya. Otomatis lah ya itu ya. Iya. Nah, jadi ada pembicaraan tentang agenda kebangsaan, program prioritas, dan ada juga bicara tentang nama-nama capres-cawapres pelanjut Pak Jokowi ke depan. Dan ini kemudian setelah rakyatnya berbicara panjang lebar, di akhir acara itu ada satu mekanisme yang kita pakai rakyat untuk mengikuti e-voting.
Oh iya, iya. gitu ya. Jadi kita kasih barcode, Ya. peserta kita kasih barcode yang jumlahnya cukup variatif ya, di tiap provinsi beda-beda, rata-rata ribuan ya, bahkan terbanyak kemarin di Jawa Tengah bisa lebih dari 15.000 yang hadir gitu ya. Nah, dari barcode itu kemudian mereka scan ya, muncul di Handphone. smartphone-nya, itu pertanyaan-pertanyaan. Apa sih agenda kebangsaan yang paling penting menurut Anda? Itu multiple choice. Dia pilih salah Ya, satu. kuesioner lah ya. Ya, apa sih program prioritas yang paling penting menurut Anda? Pilih salah satu. Lalu karakter pemimpin seperti apa yang paling penting menurut Anda? Ya, ya. Pilih salah satu. Nah, pertanyaan kedua yang terakhir ini tidak pilih salah satu. Siapa nama capres yang akan Anda pilih di pemilu? Nggak ada 2024? pilihan. Nggak ada pilihan. Tuliskan satu nama saja. Ya. Jadi terbuka dia. Sesuka dia kan. Sesuka dia. Siapa nama cawapres yang akan Anda pilih? Tuliskan Sesuka dia. satu nama saja. Jadi tidak ada Ada pilihan-pilihan. Ya, ya, ya. Jadi apa yang ada dalam e-voting itu juga yang digambarkan dalam diskusi sebelumnya. Ya, ya. Gitu, Mas. Oke, Bang. Dan itu setelah selesai acara, baru nanti kita umumkan hasil musra di provinsi A, hasilnya ya, begini. ini, Gitu. ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, Gitu. Bang. Sebenarnya gagasan melakukan musrah ini, ya, original idenya dari siapa? Saya pikir semua teman-teman punya peran dan kontribusi dalam memikirkan ini, teman-teman relawan. Termasuk ini juga tidak lepas dari pelaksanaan musrah ini ya. Ya. Tidak lepas dari pidato dan arahan Ya, Bapak Presiden di Pak Joko Widodo di Borobudur di, ya, di Borobudur, Magelang, Magelang ya. bulan Mei 2022 Ya. tahun yang lalu, ketika beliau bilang ojo ke susu. Nah, itu masih relevan sampai hari ini, ojo ke susu. Jadi kalau saya pribadi menjawab arahan itu, kita orang ke susu gitu. Ya, ya, ya. Kita nggak buru-buru, tunggu Ya. komando. Ya, ya, ya. Nah, beliau bilang ojo ke susu, lalu beliau juga bilang gali lagi Oke. aspirasi dari Ya, rakyat. Gali lagi kira-kira apa keinginan rakyat, kehendak rakyat apa. Ini kan Pak Jokowi berarti menempatkan suara rakyat ini menjadi faktor utama. Lalu Jadi kita mikir, pidato itu memandeknya ya. iya, lalu kita udah punya ide, tambah lagi gayung bersambut dalam pidato arahannya seperti itu, oh hatinya sama kita sama Presiden. Bahwa kita memandang bahwa rakyat ini akan jadi faktor penentu perubahan ke depan. Oke. Gitu. Sebelum melakukan eksekusi, apakah itu diobrolin dulu dengan Pak Jokowi? Sebelum dieksekusi ide Oh musrah ini? iya, pasti. Terus? Pasti kita omongin. Kita akan jalankan ini. Terus Top, apa reaksi? bagus, top. Beliau sangat mendukung. Ya. Buktinya beliau juga pidato di pembukaan musra tanggal 28 Agustus 2022 di Arca Manik, Bandung. Beliau pidato di situ. Musra adalah instrumen demokrasi, dia bilang. Sama pikirannya. Artinya sejalan dan disupport kan gitu. Sama pikirnya. Ya. Hatinya sama. Ya, ya. Dalam melihat bahwa rakyat adalah faktor penentu perubahan ke depan. Gitu. Oke. Sekarang ini ada muncul pertanyaan, musrah ini akan menjadi counterpart atau lawan dari partai politik dong? Enggak lah, masa lawan sih. Loh, ya kan? Seolah-olah musrah ini kalau ditafsirkan berbeda, menjadi alat untuk melakukan tekanan kepada partai politik kan? Enggak. Enggak ya? Enggak, masa jadi lawan sih. Enggak ya? Oh, buktinya kita setengah jalan musrah nih. Kita datang ke kantor partai politik, disambut lengkap. Tapi kan tidak semua pihak mengamini itu. Pasti ada lah yang resisten, Oh, nggak setuju, iya. pasti ada lah. Betul Kalau- nggak kira? Nggak mungkin lah satu suara ini kan? Kalau ada yang nerima, ada yang tidak, kan bukan masalahnya, bukan di kami dong. Yang pasti kami mencoba menyampaikan apa yang sudah kami lakukan. Ya. Karena ini kan bagian dari proses demokrasi. Ya.
bagian dari proses politik. Seharusnya malah musrah ini yang jalanin teman-teman partai politik. Gitu ya. Iya dong. Tapi kita yang jalanin kan nggak ada masalah juga. Ya. Karena kan kita semua punya porsi lah Ya. dalam proses demokrasi itu. Dan hasilnya kita mau sampaikan. Ini loh, hasil potret yang kami lakukan di beberapa provinsi. Baik, jadi hasil dari musrah atau simpulan dari hasil musrah itu nanti akan disampaikan ke siapa aja, Bang? Iya pasti. Satu Kita- Pak Jokowi tentu saja kan. Terus, Pasti. selain Pak Jokowi terus siapa lagi? Teman-teman partai politik. Mau nerima apa boga pokoknya Iya, dikasih pokoknya gitu ya. nanti kita kasih finalnya ya. Ya. Hasil rekapitulasinya semua ini juga akan direkap oleh tim-tim pakar kita. Ya, dirumuskan lah Ya, kira-kira ya. dirumuskan hasilnya objektif Ya. ya. Apa yang sudah kita potret keliling di seluruh provinsi ini hasilnya. Oke. Gitu loh. Pasti ini bermanfaat Ya, buat teman-teman partai politik. Ya. Karena banyak isu-isu lokal Untuk juga. untuk menyusun strategi lah Iya, kira-kira ya. untuk feeding di satu provinsi dengan provinsi yang lain kan belum tentu sama kegelisahannya, isunya. Jadi kira-kira kayak dikasih spion lah kira-kira. Karisi spion, orang kalau bawa mobil nggak ada spion kan rumit itu. Iya, iya. Bang, ini mungkin sensitif, tapi abang kalau menjawab bagus. Tentu musrah ini butuh duit, ya kan? Orang ngomongnya duitnya dari mana, kan gitu kan? Ya kan? Nah, gimana bang? Ayo. Kan nggak mungkin keplean gitu kan? Ada duitnya dari mana? Jadi kita jangan underestimate sama Ya. kesadaran rakyat, sama partisipasi rakyat. Jangan underestimate. Gitu ya? Iya. Jadi yang namanya niat baik ini kalau kita bisa sampaikan dengan baik juga, yang menyambut banyak. Hmm. Gitu. Ya, Kepala-kepala daerah banyak yang bantu. gitu ya bang? Banyak. Minimal ngasih gedung buat dipakai. Itu kan udah pertolongan yang luar biasa. Bang, itu bukan karena mereka sungkan sama Pak Jokowi gitu. Nggak kayak. tahu lah, pokoknya kita jangan berpikir yang jelek. Yang pasti kita berpikir niatnya baik, kita juga berpikir tentang semua baik, akhirnya diterimanya dengan baik. Gitu ya. Karena ini kan yang dikumpulin juga kan istilahnya kalau saya musrah di satu provinsi, yang dikumpulin kan warganya Pak Bupati atau Pak Gubernur juga. Ya. Gitu. Bahkan dia bilang, ini belum pernah ada yang kayak gini, kata dia. Ya memang ini inovasi, ini Ya. eksperimen politik. Ya. Dan musrah ini perlu saya tegaskan ke teman-teman Tribuners, ke Mas Febri, bahwa musrah ini adalah legacy politik kepemimpinan Pak Jokowi dalam merawat demokrasi. Gitu ya. Itu yang perlu digarisbawahi. Ya. Gitu loh. Jadi nggak main-main ini bukti bahwa kita dan Pak Jokowi satu pikiran, satu hati bahwa rakyat harus diberikan ruang Ya. yang lebih besar untuk ikut menentukan. Oke. Dan kalau kita flashback, bagaimana Pak Jokowi bisa berhasil memimpin di Jakarta, menang pilkada, menang pilpres. Ini kenapa? Ini karena gerakan rakyatnya mendukung. Gerakan rakyatnya sporadik, spontan, swadaya. Nggak ada yang bisa ngelawan kalau sudah begitu. Oke, Nah, Bang. gitu. Selama 10 bulan menggelar musrah ini dari satu provinsi ke provinsi lain. Apa cerita abang atau pengalaman abang yang paling unik dan paling nggak bisa abang lupakan lah? Ini kan keliling Indonesia ini. Ya, pertama pasti fisik dituntut. Ya. Ya, namanya keliling dari satu Ya. tempat. Kadang-kadang waktunya kayak yang terakhir ini, karena kita ngejar pengen nyelesain ini sebelum belum puasa itu 6 tempat itu di waktu yang bersamaan. Tapi alhamdulillah karena resource di kepanitiaan juga cukup banyak, jadi dibagi. Ya. Gitu. Nah, tapi tantangan terberatnya musrah itu di awal, Mas Febri. Ya, di Di sesi awal. 1, 2, 3 gitu. Ya? Iya, karena itu kita belum punya pengalaman. Kan barang baru, kayak kita ngadepin pandemi, gimana ngatasinnya kita bingung. Lah ini juga eksperimen baru. Tapi Ya. setelah 1, 2, 3 kita lalui, 4, 5, 6 udah tahu pakemnya. Ya. Tadinya rakyat agak susah diajak ngomong, 4, 5, 6 udah mau ngomong semua, udah nggak cukup waktunya. Ya. Gitu loh. Ternyata panelis fungsinya sebagai ini, ngomongnya sedikit, rakyat yang banyak gitu loh. Itu juga jadi koreksi di musrah-musrah ke depannya gitu. Ya. Nah, itu pelajaran dari awal-awal apa yang paling krusial?
pelajaran awal-awal? Apakah yang datang ragu-ragu, nggak mau ngomong, atau susah diyakinkan, atau tidak bertahan lama di forum itu, Iya, karena itu. bosan? Apa saja, Bang? Iya. Crucial point di awal-awal. Yang pasti kan meyakinkan orang dan coba kita kasih pemahaman bahwa pentingnya musra ini seperti apa, itu juga kan nggak mudah. Supaya semua satu pikiran kan nggak gampang. Ya. Gitu. Terus yang kedua, stamina masyarakat misalnya di satu ruangan berdiskusi juga kan untuk dijaga staminanya juga nggak gampang. Ya. Makanya perlu dinamisator di dalam betul. satu forum Ya. supaya tidak menjenuhkan. Biasanya kalau sudah ngomong para calon, ini semangat semua, bangun dari tidur semua. Kalau soal nama ya. Iya, bangun dari tidur semua. Tapi isu-isu lokal juga bikin hidup, Mas. Oke. Dan beda-beda isu lokalnya. Oke, sekarang mau saya tanya nih, menarik isu lokal. Yang Abang sempat tangkap, isu lokal itu diantaranya apa aja? Banyak, Mas. Di antaranya? Di tiap pulau beda-beda. Ya, apa Tapi aja? yang Contoh, general mirip-mirip itu isu guru honorer. Satu, guru Nasib honorer. guru honorer. Itu di Sumatera, di Banten keluar itu. Ya. Saya datang jauh-jauh dari mana, Pak? Dari Malimping, kata dia. Ke lokasi musra. Ya. Untuk ngomong tentang nasib sektornya. Guru honorer ini. Ya. Dia gunakan forum ini. Saya haru itu. Terus selain Di Palembang juga Ah. sama, muncul isu guru honorer. Di Riau juga sama. Ah. Nah, kalau di Sumatera muncul beberapa isu kayak infrastruktur interconnecting Maksudnya, kota kabupaten, jalan gitu? jalan. Ah. Ada yang cerita saya di Palembang itu ya. Saya untuk datang ke sini nih 4 jam atau berapa jam. Berarti cuman infrastruktur bukan hanya di Lampung dong kalau gitu? Ya itu buktinya. Sumatera Selatan Iya. kan? Dan kita kan nggak coba memake up apa yang menjadi opini warga kan. Iya. Itu fakta gitu. Iya. Kan belum tentu juga semua salah pemerintah pusat. Iya. Ini kan koreksi juga buat teman-teman di daerah gitu loh. Terus apa lagi? Jadi infrastruktur, Ah. guru honorer, apa lagi? Harga-harga? Ada harga, kayak di Sumatera itu ada yang bicara tentang anjloknya harga karet. Misalnya di Ya. tahun berapa gitu. Harga sawit, Ya. itu juga kemarin rame. Gitu loh. Jadi bukan Isu hanya pertambangan di Sulawesi Ya. tentang lingkungan. Ya. Banyak, Mas. Oke. Gitu loh. Nah, Isu lapangan pekerjaan Oke. juga menarik itu. ya. Gitu loh. Milenial yang hadir ini juga gelisah tentang lapangan kerja. Ya. Dan besok pemilihnya besar. Betul. Gitu loh. Kegelisahan itu. Bang, tadi kan disebutkan selain isu lokal, lalu ada yang paling krusial, yang paling seru adalah soal nama, ya Bang ya. Iya kan? Nama-nama, Bang. Ya. Ya, meskipun ini belum dirumuskan, boleh nggak cerita di antara catatan panitia, ini kan berbeda dengan hasil survei, siapa sih yang paling banyak disebut? Kalau yang cukup rame ya, cukup rame disebut, itu ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar Pranowo, ada Pak Erlangga Hartarto, yang cukup rame ya. Anies Baswedan nggak? Ada juga. Ada juga. Hmm. Gitu loh. Dan itu kan bebas. Mau siapapun hadir di situ asal dia KTP. warga provinsi tersebut, nggak ada masalah. Silakan. Jadi mau tim pendukung Anies, mau tim pendukung Prabowo, nggak ada Ganjar, masalah. bebas Nggak ada saja masalah. ya? Boleh ya? Boleh, bebas. Dia mau dukung Mas Febri juga boleh ke situ. Mas Febri datang terus nulis nama sendiri juga Ya, boleh. gitu ya. Boleh, gitu loh. Jadi tidak ada restriksi atau pembatasan dari situ ya Bang ya? Nggak ada. Oke, Bang. Ini kan pada bulan ini akan dilakukan Pamuncak ya? Ya kan? Tanggal 14 hari Minggu. Tanggal Di 14. Istora Senayan jam 13. Ya, itu Pamuncak ya Bang? Iya. Nah, kebetulan di acara Pamuncak ini, orang-orang atau partai politik itu sudah mengerucut namanya. Setelah Bu Mega kemarin mengumumkan Iya. Pak Ganjar, lalu nanti di minggu ini juga akan deklarasi Pak Anies, Pak Prabowo pidato berapi-api di Jogja, Iya. gitu kan. Nah, apakah tanggal pemenuhan Pamuncak ini memang sengaja dibikin pada saat cara calon ini sudah mengerucut, Bang? Atau Enggak. kebetulan aja? Kebetulan aja. Oh, bukan karena sudah saatnya. Enggak. Oh, enggak ya? Ini kan
putaran musra ini sudah selesai, yang di provinsi ya. Ya. Kalau ini kan pemuncak ini kan Ya. penutup nih. Ya. Disinilah nanti kita akan kasih hasil keseluruhan musra ke Pak Jokowi. Ini loh Pak, Ya. gitu. Tapi kalau putaran keseluruhan provinsinya sudah selesai sebelum bulan puasa, Ya. gitu loh. Ya. Dan kalau mau jujur saya, ya kalau mau jujur dan bukan klaim, Ya. yang rata-rata sudah dapat dukungan inilah yang berhasil kami potret di musra. Oh. Kalau boleh GR ya, Ya, ya. ternyata presisi nih barang. Identik ya. Iya, nggak meleset. Gitu loh. Ya, 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 ya. Yang kemudian sekarang ada dalam poros utama yang kita selalu perhatikan gitu. Gitu. Ya. Gitu, Mas. Bang, ini boleh. Cuman kan yang ada hari ini kan belum jelas juga semua sebenarnya. Ya. Ya. Wakilnya juga belum jelas, Ya. apa yang belum jelas. Ya, ya. Koalisinya juga belum selesai semua. Bang. Gitu loh. Banyak orang mengira ini, Hmm. Abang boleh bantah nanti. Banyak orang mengira musra ini dibikin untuk memberikan legitimasi buat Ganjar. Benar nggak? Salah. Salah ya? Salah total. Salah total ya? Salah total. Iya kan? Mm-mm. Karena pada saat Pak Jokowi hadir di Borobudur Magelang, dia memberikan sinyal bahwa orang yang ini hadir di tengah ini, kebetulan di situ ada Pak Ganjar juga sebagai Gubernur Jateng. Itu kebetulan juga. Itu multitafsir. Ya. Orang melihat apa, berpikir apa itu bisa beda-beda. Gitu loh. Ya. Bisa beda-beda itu. Itu. Jadi tidak benar bahwa musyawarah rakyat itu dilakukan untuk memberikan legitimasi kepada Ganjar Pranowo. Karena Tidak kan benar, ya? di Rakernas Borobudur banyak orang di situ. Ada Pak Muldoko, ada Pak Sidarto, Ya. ada macam-macam lah. Ya. Bukan berarti yang hadir di sini cuma Pak Ganjar gitu kan? Pak Jokowi bilang mungkin yang kita dukung ada di sini, nggak di situ dia bilang. Ayo, Ya, kan ya. multitafsir itu semua. Ya. Pokoknya yang kita tangkep pakai nalar kita aja lah. Dia bilang ojo ke susu, gali Ya. kembali, ya udah itu kita jalanin. Oke. Gitu loh. Relawan Pak Joko Widodo ini kan, kalau nggak saya salah tangkap ya, punya prinsip apa yang di endorse Pak Jokowi itu yang didukung, kan itu, betul nggak? Kira? Betul nggak? Pasti begitu. Itu jawab dulu, betul apa nggak? Pasti begitu. Oke. Karena kita tunggu perintah aja. Nah. Beliau batu kiri, kita ke kiri. Kanan gitu aja udah. Oke. Karena kita yakin yang didukung Pak Jokowi Nah, juara. oke. Menurut Bang Barus, apakah rekomendasi dari musra ini nanti akan menjadi referensi utama Pasti. buat Pak Jokowi untuk memberikan endorsement? Pasti. Karena ini perintah beliau. Oh, Kan arahan tuh buat kita perintah dalam pidato. Setiap ucapan beliau kan perintah buat kita. tapi panitia punya kepentingan untuk ngutak-ngutik rekomendasi nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, itu kredibilitas itu. Hmm. Nggak berani kita. Ya. Begitu-begitu. Jadi utak-utik nggak berani ya? Enggak, makanya tadi saya bilang kalau boleh GR, ini presisi barang ini. Gitu loh. Ya. Presisi. Dengan yang ada dalam poros sekarang ini yang kita lihat-lihat ini. Ya. Gitu. Cuman kan kita nanti ya kasihlah ke Pak Jokowi. Ya. Gitu. Bang, menurut prediksi Abang ini sebagai relawan tuh, kapan kira-kira Pak Jokowi akan memberikan endorsement kepada para calon? Apa nunggu injury time nanti Oktober itu atau bagaimana? Menurut prediksi Abang aja dah. Gini. Musra ini kan satu perintah. Ya. Ya. Yang kami maknakan sebagai sebuah perintah. Dari pidato arahan. Ya. Salah satunya. Dan ini belum selesai. Tidak mungkin ada perintah kedua yang kemudian menganulir perintah pertama. Ya. Ini beresin dulu. Gitu loh. Jadi belum turun perintah itu. Enggak lah ya. Menurut Abang, mengira-ira kapan kira-kira? Ya kan? Apakah injury time nanti Oktober atau jelang-jelang nanti Pilpres di Februari 2024 atau kapan? Karena kami yakin Ya. suara rakyat ya yang mana ini akan terekam dari hasil musra ini Ya. pasti akan dibaca oleh Pak Jokowi, akan mungkin juga menjadi basis utama dalam
begitu-begitunya lah ya. Ya. Gitu. Jadi waktu itu nggak terlalu Ya, ya, signifikan. ya, ya. Begitu dia bilang, katanya, Ya, jadi nih. Ya. Ya, ya. Boleh nggak Bang saya simpulkan? Jadi mau bulan depan, mau last minute, bukan PD isu, kita. bukan PD isu. kita. Ya. Bang, boleh nggak saya tanya? Kalau begitu relawan Jokowi itu meyakini bahwa Apalagi survei kepuasan naik terus. lah ya. Berarti apa namanya relawan Jokowi ini beranggapan bahwa Pak Jokowi belum tentu mengendorse Ganjar. Begitu kah? Kita nggak mau berandai-andai. Yang pasti belum perintah. Gitu. Cuman saya sempet diwawancara lah Ya. oleh beberapa teman wartawan dan naik berita tersebut. Saya ditanya waktu itu, gimana nih musra-musra daftar di Des Relawan nggak? Wah enggak lah, nggak ada urusannya. Saya bilang, kita lagi jalanin ini kok. Dan belum ada perintah juga dari presiden, dari Pak Jokowi gitu ya. Gitu. Dan saya sempat beropini tempo hari sebagai pribadi ya. Ya, ya. Saya bilang, saya ini kan pelaku Mas Febri. Dari 2012 Pilkada DKI. Saya ngejahit itu. Ya. Relawan-relawan Pak Jokowi sama gardu Prabowo dulu 2012. Waktu Jokowi Ahok. Ya. Gitu. Ratusan simpul relawan waktu Pilkada DKI. Waktu 2014 juga saya ikut dengan teman-teman yang lain sama-sama menjahit. Ya. Gerakan rakyat ini. Ya. Untuk memenangkan Pak Jokowi waktu itu. Nah, saya sebagai pelaku yang merasakan dan menjalankan langsung. Merasakan ada perbedaan, saya lihat. Masa? Iya. Gegap gempita partisipasi rakyat saat Pak Jokowi dulu. 2012-2014. Dengan saat Mas Ganjar dicapreskan, itu beda. Dulu Pak Jokowi punya trademark itu kotak-kotak dulu. Ya, betul. Semua orang beli baju kotak-kotak, Ya. bukan dikasih loh. Ya, beli sendiri. Ya. Kalau sekarang orang belum ngecat rambut jadi putih semua, saya lihat. Itu ukuran loh. Iya. Dulu satu, bukan hanya Jakarta. Gitu ya. Dulu baju kotak-kotak tuh laku. Ya, betul. Itu Gitu. ya betul. Saya membenarkan itu. Itu, Mas Febri udah rasain kan? Ya. Nah, sekarang apa semua orang ngecat rambut jadi putih? Kan belum tentu. Iya. Bang, ini Bang. Iya. Pada tanggal 21 April yang lalu, ketika Bu Megawati mengumumkan PDI mencalonkan Pak Ganjar, Pak Jokowi kan hadir di situ. Buat para relawan apa maknanya? Hadir di situ. Iya. Lalu buat para relawan termasuk Abang, apa makna kehadiran Jokowi di pengumuman Ganjar Pranowo sebagai capcak bakal calon presiden dari PDIP yang dilakukan Bu Mega? Lalu apa maknanya? Ya nggak ada masalah kan. Nggak ada Dia masalah. hadir di situ. Nggak ada masalah. Pak Jokowi disuruh ngomong, Pak Ganjar begini begitu. Ya kan? Itu bukan bentuk dari endorsement menurut relawan. Itu kan acaranya PDI. Oh. Kan acara di partai-partai lain Pak Jokowi juga begitu. Iya kan? Sebagai kepala negara, sebagai presiden. Kan jabatan presiden nggak bisa diletakin, sedetik pun nggak bisa. Ya. Kan datang nggak Pak Presiden ke acaranya Gerindra, ke acaranya Golkar, ke acaranya Perindo, PAN, PBB. Datang kan? ya. Gitu. Jadi menurut relawan itu biasa saja, normal saja Ya, gitu. Pak Jokowi ini pemimpin rakyat Indonesia. Iya. Dia memimpin semua rakyat Indonesia, semua kelompok harus memiliki beliau. Gitu loh. Jadi biasa aja. Oke, Bang. Kan hari ini kadang-kadang Pak Jokowi bilang, wah Pak Ganjar pemimpin seperti ini. Itu disampaikan Pak Jokowi. Besok Pak Prabowo begini, disampaikan juga Pak Jokowi. Itu tulus-tulus saja dari hati. Mungkin ya Pak Jokowi karena lihatnya seperti itu. Gitu loh. Nggak ada masalah. Oke. Gitu. Bang. Tapi kalau perintah kan nggak bisa diwakili. Oke. Nggak bisa lihat TV kita. Oke, Bang. Apakah relawan-relawan Jokowi ini ada pihak yang berusaha mendekati supaya merapat ke kubunya? Pernah nggak, Di? Ke kubunya siapa? Ya kubunya orang-orang itu. Oh banyak. Semua. Kalau saya sebagai bendara projo ya di luar Musra ya. Karena saya bendara projo. Ya banyak semua. Datang. Ingin merapat gitu ya, ingin narik gitu kan? Iya dong. Itu biasa.
gitu loh. Terus apa yang respon apa yang disampaikan oleh relawan ini terkait dengan keinginan untuk- Namanya orang datang kita ajak ngopi dong. Oh, Ngobrol-ngobrol panjang lebar. Kan begitu. ya. Pasti itu. Tapi masalah sikap nanti tunggu bos. Ya. Tunggu bos batuk dulu. Oh, ya. Oke, Bang, ini pertanyaan pamungkas dari saya. Meskipun tim perumus belum merumuskan, ya dah, meskipun tim perumus kan belum membuat rumusan akhir kan, bisa nggak Abang kasih gambaran secara umum dan secara general apa hasil dari musyawarah rakyat yang telah dilakukan selama 10 bulan belakangan? Ya yang pasti Ya. kalau dari aspek nama-nama tadi, kalau boleh saya GR, sebenarnya hasilnya ini relatif presisi dengan yang ada dalam poros saat ini saya lihat. Gitu. Bahkan nama-nama cawapresnya juga ada di situ. Terus mengenai kriteria, kan di situ ada diskusi tentang kriteria, ada effort tentang kriteria. Ya. Tapi itu memang multiple choice, ada pilihannya. Ya. Apa karakter pemimpin yang paling penting menurut Anda? Pilih salah satu. Ah. Ada tegas, tegas berani, jujur gitu ya, Nah. merakyat. Nah itu juga kalau kita ngelihatnya pilihan terhadap tegas itu juga besar. Oh gitu. Iya, jujur itu juga besar, gitu loh. Yang nggak terlalu gede, dermawan malah. Ada juga pilihan dermawan tuh. Iya. Ada. Terus pilihan tentang apa namanya, profesional dan berpendidikan tinggi itu juga dapat porsi. Walaupun yang cukup dominan saya lihat tegas. Terus merakyat, tegas, jujur gitu ya. Merakyat juga lumayan. Itu ya, Bang. Lumayan itu. Oke. Ada porsinya. Tadi kan Abang sebutkan selain sosok juga apa yang diinginkan Iya. orang ke depan yang harus dikerjakan para pemimpin ini. Iya. Kalau boleh disebutkan poinnya apa aja yang diinginkan? Terkait dengan kinerja tentu saja ya, kegiatan atau apa yang paling diinginkan? Yang paling banyak memang isu-isu ekonomi. Oh, isu-isu ekonomi. Ya. Jadi itu juga tergantung lokasi musrahnya. Kadang-kadang dominan dan cukup kuat isu tentang pertanian, pupuk, harga bagus saat panen itu juga mendapatkan perhatian yang cukup lumayan. Ya. Kadang-kadang pendidikan gratis atau apa itu juga jadi perhatian. Lapangan pekerjaan, saya bilang tadi di awal kan, itu juga cukup dapat dapat perhatian yang cukup besar dari masyarakat. Ya. Infrastruktur untuk terus dilanjutkan juga porsinya lumayan. Ya. At least pembangunan IKN juga Oh, ada naik ya. turun tapi Oh, naik turun naik ya. turun gitu. Nggak selalu bagus, ada juga yang merasa IKN tidak terlalu penting, ada Oh. gitu loh. Jadi itu ya. Iya, Oke, Bang. pokoknya yang kita potret itu yang kita kasih Oke. gitu loh. Bang, silahkan membuat closing statement terkait dengan acara Pamuncak musyawarah rakyat yang akan dilakukan di Senayan. Silakan, Bang. Jadi saya sebagai Ketua Panitia Musyawarah Rakyat Indonesia mengundanglah seluruh masyarakat, terutama Jakarta, ya, untuk bisa hadir bersama-sama di acara tanggal 14 Mei 2023 hari Minggu, lokasinya di Istora Senayan. Insya Allah ya, dilaksanakan pukul 13, insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Itu. Jadi silakan datang, tertib, dan kami ingin masyarakat, rakyat semua bisa hadir dan terlibat untuk menentukan arah 2024. Ya. Karena menurut kami, suara rakyat akan menjadi penentu arah 2024. Oke. Terima kasih Mas Oke, Febri. baik. Tribuners, kita sudah mendengarkan bersama seluk-beluk ya penjelasan dari Bang Panel Baru sebagai Ketua Panitia Nasional Musyawarah Rakyat Indonesia. Dan tentu saja moga-moga obrolan dan acara yang akan digelar pada tanggal 14 Mei itu membawa manfaat optimal buat bangsa ini.
Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa subscribe ya.